Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah evolusi serta teman-teman yang berbahagia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifatul Mahmud dengan NPM 211060003 dari kelas 5B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evolusi populasi. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu evolusi populasi? Jadi, evolusi populasi merupakan perubahan bertahap pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi ini terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Evolusi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti mutasi, aliran gen, seleksi alam, dan efek kebiri atau kemacetan. Evolusi sendiri merupakan proses penciptaan keanekaragaman makhluk. Nah, kemudian, sejarah terjadinya evolusi populasi ini dimulai dari pemikiran para ahli biologi dan ilmuwan sejak lama. Pada abad ke-19, Charles Darwin ini mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam yang kemudian dikenal sebagai Darwinisme. Pada awal abad ke-20, sintesis seleksi alam dengan genetika Mendel memunculkan bidang disiplin ilmu genetika populasi. Kemudian pada tahun 1930-an dan 1940-an, populasi menjadi fokus utama dalam pengembangan teori evolusi. Banyak sekali teori tentang evolusi populasi ini, salah satunya yaitu teori Darwin. Menurut teori ini, individu dalam suatu populasi secara alami bervariasi, dan variasi ini dapat menyebabkan beberapa individu memiliki sifat yang lebih cocok dengan lingkungan daripada yang lain. Darwin berpendapat bahwa seleksi alam menjelaskan bagaimana berbagai macam bentuk kehidupan berkembang dari waktu ke waktu dari satu nenek moyang yang sama. Proses ini dapat menyebabkan spesiasi, di mana satu spesies memunculkan spesies baru dan berbeda, dan merupakan salah satu proses yang mendorong evolusi dan membantu menjelaskan keanekaragaman kehidupan di bumi. Darwin juga mengemukakan bahwa evolusi ini terjadi melalui proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama, yang mengakibatkan munculnya berbagai spesies baru. Teori evolusi Darwin didukung oleh adanya variasi dalam populasi makhluk hidup, reproduksi diferensial, dan proses adaptasi terhadap lingkungan, yang pada akhirnya menyebabkan evolusi suatu spesies. Dengan demikian, teori evolusi Darwin ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana evolusi terjadi dalam populasi melalui mekanisme seleksi alam dan proses adaptasi terhadap lingkungan. Nah teman-teman, ada beberapa faktor-faktor evolusi populasi, antara lain yang pertama ada mutasi. Mutasi ini menyebabkan terbentuknya variasi sifat-sifat dalam suatu populasi. Kemudian yang kedua, ada seleksi alam. Terjadi perubahan pada suatu lingkungan hidup. Perubahan ini kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi karena organisme memungkinkan akan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru dan mempertahankan hidupnya. Kemudian aliran gen. Merupakan peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi. Nah, migrasi sendiri merupakan pergerakan alel antar populasi yang disebut sebagai alel gen. Hal ini dapat menghasilkan alel baru. Kemudian ukuran populasi yang sangat kecil. Ukuran populasi akan mempengaruhi segala mekanisme yang terlibat dalam pembentukan variasi genetik. Jika ukuran populasi kecil, migrasi, mutasi, serta kematian yang terjadi akan berpengaruh besar terhadap susunan genetik populasi. Dan terakhir, perkawinan terjadi secara acak atau random. Perkawinan secara umum dipengaruhi oleh faktor pilihan. Namun, jika perkawinan ini terjadi secara acak atau random, maka perubahan yang terjadi tidak mempengaruhi susunan genetik populasi secara keseluruhan. Kemudian, teman-teman tahu nggak sih ada beberapa cara untuk mengukur evolusi populasi? Di antaranya yaitu, yang pertama mengukur frekuensi alel. Jadi, mengukur frekuensi alel ini dengan mengamati perubahan frekuensi alel suatu populasi dari waktu ke waktu dapat diketahui apakah terjadinya evolusi dalam populasi tersebut. Kemudian, mengukur frekuensi genotip. Dengan mengamati perubahan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari waktu ke waktu dapat diketahui apakah terjadinya evolusi dalam populasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengukur seleksi alam. Dengan mengamati perubahan frekuensi sifat-sifat tertentu dalam suatu populasi dari waktu ke waktu, hal itu dapat diketahui apakah terjadinya seleksi alam dalam populasi tersebut. Kemudian, mengukur variasi fenotip. Dengan mengamati variasi fenotip ini dalam suatu populasi dari waktu ke waktu, kita itu dapat mengetahui apakah terjadinya evolusi dalam populasi tersebut atau tidak. Kemudian yang terakhir, mengukur laju evolusi. Dengan mengamati perubahan dalam suatu populasi dari waktu ke waktu,
kita dapat mengetahui lajur evolusi dalam populasi tersebut ada atau tidak. Namun, cara-cara tersebut itu tidak selalu mudah dilakukan dan memerlukan data yang akurat dan lengkap. Selain itu, faktor-faktor seperti ukuran populasi, migrasi, dan mutasi juga dapat mempengaruhi hasil pengumpulan evolusi populasi. Adapun contoh dari evolusi populasi yaitu perubahan pada sifat-sifat mewariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu, oleh proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam. Beberapa faktor yang mendukung pemikiran ini meliputi mutasi, seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen. Contoh konkret dari evolusi pada populasi adalah perubahan pada frekuensi gen dalam suatu populasi kupu-kupu piston Betularia yang semula hanya terdapat beberapa kupu-kupu yang berwarna hitam saja, namun selama 100 tahun ke depan terjadinya perubahan pada frekuensi gen yang menjadikan lebih banyak warna-warna bervariasi terhadap kupu-kupu piston Betularia tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.